Pak Guru, yang ini apa namanya? Pak Guru Mikael, Pak Guru Kadrun. Kasihan saya sama si Jepsen kan. Pergi ke kondangan dengerin lagu dangdut, ketemu lagi dengan bom-bom dut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bamtri. Jumpa lagi dengan channel kesayangan kita dan juga channel yang dicintai oleh semua orang termasuk Oten, karena channel ini penuh dengan hiburan. Aktornya siapa lagi kalau bukan Oten. Oten itu siapa? Orang tulul emang nekat. Jadi yang baru tahu, Oten itu adalah orang tulul emang nekat. Ini ditujukan kepada orang-orang seperti Sapiudin Birahim, Oonco, Kace, ya, Rudi Yohanes, si Paul Gozong, ya, dan lain sebagainya. Termasuk yang kita bahas malam hari ini yaitu bom-bom dut. Deretan ini kau hina, Pak Bom kau hina. Apa sih Bom? Emang gue pikirin itu. Sebetulnya Oten itu adalah singkatan yang lembut. Daripada kita sebut terang-terangan langsung dia itu adalah orang tolol, ya kan? Mendingan Oten kan? Nah, sementara si bom-bom dut aja terang-terangan dia mengatakan kolega-kolega teman-temannya itu yang satu spesies itu tulul kan? Bikin malu aja lu. Bukan tolol. Jelas-jelas aja, terang-terangan aja dia. Nah, kita menyebut mereka Oten, jangan marah. Nah, sama seperti istilah kafir di dalam Islam itu ya, menyebut mereka dengan istilah kafir. Itu adalah kata yang sangat lembut jika dibandingkan dengan hai orang ingkar. Ya kan gak enak dengarnya. Misalnya saya ketemu dengan bom-bom dut di luar sana. Saya panggil, hei bom-bom dut, orang ingkar. Kan gak enak. Lebih mending kita panggil, hei bom-bom dut kafir. Itu lebih lembut. Nah itu. Mereka marah pula disebut kafir. Karena kafir itu kan lebih lembut dibandingkan orang ingkar, orang yang menutup diri. Nah, sahabat sekalian, saya malam hari ini dan beberapa hari ini lebih fokus ke bom-bom dut karena dia memang selalu menyinggung Islam. Kan ada juga yang berkomentar, Bamtri, kenapa bahas orang yang tidak menyerang Islam? Nah, ini mungkin yang belum tahu ya. Saya dah lama tahu dengan bom-bom dut ini, dia memang selalu menyinggung Islam. Ya, dimulai dulu waktu dia masih aktif di channelnya Ooncop. Dia selalu hadir sebagai garda terdepan membela Ooncop sebelum periuknya pecah ya. Nah, dia selalu menjadi orang yang terdepan untuk membela Ooncop dan menyerang Islam. Nah, di situ ya. Dan kemudian periuknya pecah, sekarang dia bikin channel sendiri. Nah, di situ di setiap dia khotbah itu selalu menyinggung-nyinggung Islam. Nah, ini yang herannya saya. Di thumbnailnya saja, ini thumbnailnya saya tampilkan ya. Ini thumbnail yang dibuat oleh di bom-bom dut ini. Nah, ini selalu disebut di sana Abdul. Ini ditujukan ke orang Islam itu. Ya. Kalau Anda yang belum tahu ya, ini orang dari dulu nyerang Islam. Hampir semua thumbnail yang dibuatnya itu adalah Abdul. Nah, dalam pembukaannya pun dia selalu mengatakan begini. Baiklah para anak-anak Tuhan, malam ini Pak Bom akan berkhotbah, dan kepada para Abdul dan kadrun-kadrun, simak ya. Malam hari ini Pak Bom akan khotbah tentang jangan sombong, semuanya ada waktunya. Ya, buat para kadrun, pahami lah ya. Ini apaan kalau khotbah ya di hadapan jemaat sendiri? Ya, khutbahnya di hadapan kambing-kambing dan domba-domba yang Anda curi itu. Jangan di hadapan kita, buat apaan? Kalau di hadapan kita dia khotbah, kan jadi bahan tawaan orang. Nah, ini kan tujuannya jelas itu, menyerang Islam. Dia khotbahnya untuk para kadrun katanya. Dan kadrun itu ditujukan ke orang Islam. Makanya saya sangat tersinggung dengan orang ini. Itu makanya orang seperti ini perlu kita respons, perlu kita tanggapi. Kalau tidak, dia akan ngelunjak, merasa dia orang paling hebat, ya, merasa dia orang paling cerdas di dunia ini. Bahkan saking cerdasnya dia khotbahi semua orang, nggak pilih lagi.
Jadi khotbahnya tidak ditujukan kepada domba-domba yang dia curi itu, tapi ditujukan pula pada orang Islam. Nah, ini kan miring orang ini berarti. Gimana itu Jokter? Ya, tapi alhamdulillah ya. Tidak membutuhkan tenaga yang banyak. Ini orang udah kapok duluan. Ya, dihantam sama temannya sendiri. Bahwa yang tidak menyukai dia ini tidak hanya orang Islam, akan tetapi juga Kristen sendiri tidak menyukai dia. Dia ini adalah seorang pencuri, kata temannya. Dan dia ini adalah orang yang beraliran sesat, kata temannya juga. Ya kan? Nah, akhirnya karena dia dihantam sama temannya sendiri, sekarang dia malah nyerang Kristen itu sendiri. Padahal Tuhannya sama itu. Tuhannya sama, yang disembahnya sama, tapi berkelahi. Nah, inilah dia. Kau percaya Tuhan Yesus sama dan saya percaya Tuhan Yesus. Kau dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya juga dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Untuk oknum-oknum, kalau Anda belum puas, daripada Anda cari pansos, ya. Kalau mau berdialog, bertanya, silakan. Kau bertanya, siap ditanya. Mari kita bahas Alkitab saja. Nggak usah. Kan kitabmu kan terlalu banyak. Nah, nanti kalau kita bahas saja 66 kitab, kita saling membahas dari kitab Taurat. Kitab Taurat, kitab Mazmur, kitab Perkataan. Tidak usah masalah ketahanan kudus. Oke? Nanti kalau saya tanya kau masalah Trinitas, kau bingung. Oke, jadi begini saja. Kita bahas tentang Alkitab. Kau naik sebentar, ya. Mau Gea, mau Mikael, mau sampah kah, mau siapa kah, deterjen kah. Naik. Saya sendiri, lawan kalian oknum-oknum. 9 lawan 1, oke? Saya bertanya, kamu bertanya, saya jawab. Habis itu saya bertanya. Kalian 9 pertanyaan, saya 1 pertanyaan. 9 orang, saya akan jawab. Nah, tuh. Dapurnya aja berantakan, mau ngurus dapur orang pula. Kan miring namanya itu. Tapi dia tetap juga ketawa kan? Gimana itu Jokter? Khotbah di hadapan kambing-kambing yang dicurinya itu saja belum tentu sukses. Apalagi mau khotbah di hadapan orang-orang berpikir dan berakal. Bom dut. Kasihan saya sama si Jokter ini kan. Beresin dulu tuh ya trinitasmu, doktrin-doktrinmu. Nah, ada yang lucu juga tadi, dia kalau mau diskusi sama kawan-kawannya itu ndak mau masalah ketuhanan katanya. Ya, dia mau bahas masalah Alkitab. Emangnya isi Alkitab itu bukan tentang ketuhanan? Bom dut. Kasihan saya sama si Jokter ini kan. Mau khotbah di hadapan orang Islam pula dia katanya. Aduh, bom dut. Dan satu lagi, nah ini lucunya nih orang ya, karena live-nya itu kan 24 jam. Dia mau berdiskusi, berdebat dengan sesama oten, tapi ada syaratnya. Katanya syaratnya nanti, kau jangan takut kalau dombamu hilang. Berikut videonya. 9 lawan 1, oke? Saya bertanya, kamu bertanya, saya jawab. Habis itu saya bertanya. Kalian 9 pertanyaan, saya 1 pertanyaan. 9 orang, saya akan jawab. Tapi dengan catatan, jangan lari. Kedua, siap-siap. Orang-orangmu akan tertinggal channelmu. Kalau berani masuk sebentar ya. Daripada kau ribut, keluar-keluar di channelmu, ya. Kau ribut hanya berkata Pak Bom bodoh, sombong, bukan Trinitas, bidat, ya toh? Ya. Saya mau lihat kau pemahaman tentang Alkitab. Karena kau bilang Pak Bom bodoh, tolol, bidat. Nah, sampai channel Kadrun sudah mengatakan bahwa kalian bidatkan Pak Bom. Yang malu siapa? Bertanya pula dia, siapa yang malu? Ya Anda lah. Anda dan para pengikut Anda yang malu. Dan juga oten-oten yang lain ya. Kalau kita mah ketawa lihat tingkah kalian. Makanya saya menyarankan Anda nggak usah khotbah dulu lah ya. Apalagi di hadapan kita orang-orang Islam yang notabene menggunakan akal pikiran untuk menguatkan iman. Nah,
Anda di hadapan orang-orang yang imani saja hari ini itu belum tentu sukses khotbahnya. Mau khotbah pula di hadapan kita. Akan ekor namanya itu. Kasihan saya sama si dokter ini kan. Ya. Jadi mendingan Anda ganti profesi aja lah. Nggak usah khotbah dulu tapi nyanyi aja. Kan suara Anda kan kemarin cukup cempreng itu. Cukup cempreng dan cukup menghibur. Nah, lebih baik Anda bernyanyi saja daripada Anda bahas ketuhanan. Ya, atau Anda perbaiki dulu hubungan Anda dengan teman-teman Anda. Baru Anda nanti berdiskusi lagi di hadapan kita. Diskusi ya, bukan khotbah. Karena kebanyakan dari apologet Kristen itu, oten itu, mereka maunya berdebat dengan kita, tapi ketika mereka mengeluarkan pernyataan seperti orang khotbah di hadapan jemaat. Padahal kita ini lawan debatnya. Koplak. Bom dut. Ya. Jadi nggak usah khotbah dulu lah Anda, baik di hadapan kita maupun di hadapan domba-domba Anda ya. Nggak usah debat dulu, nggak usah khotbah dulu. Nyanyi aja dulu. Ayo, silakan nyanyi. Pak Guru, yang ini apa namanya? Pak Guru Mikael, Pak Guru Kadun, Pak Guru Pak Suto Wijoyo, Pak Guru oknum-oknum tolol. Ayat ini bunyi, kenapa ayat bisa begini? Kok yang di satu ini bunyinya lain, yang di satunya ini lain? Kok aneh-aneh saja? Kayaknya macam kontradiksi. Padahal tidak. Tolong dijelaskan. Boleh? Kasihan saya sama si dokter ini kan. Nah, itu kan lebih baik, kan? Itu lebih baik bagi Anda. Anda ini memang pantasnya nyanyi-nyanyi aja. Apalagi nyanyinya sambil jalan di pinggir jalan itu. Pahlawan ODGJ. Ya, itu lebih pantas buat Anda. Ya, 24 jam live pasti ada nyanyi-nyanyinya. Ya, sepanjang yang saya perhatikan itu 12 jam, 9 jam Anda live, pasti di dalamnya ada nyanyi-nyanyi. Padahal Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan nyanyi-nyanyi. Lagi bom nyanyi-nyanyi, katanya dia pengikut Yesus. Apanya yang Anda ikuti? Kata Yesus jangan nyanyi lah, Anda setiap live nyanyi terus, ya kan? Bahkan nyanyinya sampai Pak Guru, yang ini apa namanya? Bom dut ya. Oke, baiklah, itu saja pesan saya. Anda tidak usah bahas agama dulu, nggak usah bahas ketuhanan dulu. Anda bahas saja nyanyi Anda, ya. Anda lebih baik menciptakan sebuah lagu. Lagunya seperti ini. Yesus tak punya hepeng lagi, hepeng kita yang menjadi hepengnya. Nah, suara saya tidak bagus. Mungkin suara Anda lebih bagus untuk menyanyikan ini, ya. Oke, itu saja. Semoga semuanya terhibur. Dan pesan saya tadi tolong direnungkan ya, Bom Dut. Demikian, sampai jumpa di video Bom Dut yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.